Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Ketemu maning, ketemu maning, ketemu maning dengan orang kecil yang badannya besar. Eh, ini pagi hari ya. Wis pada sarapan apa urung? Wis pada ngopi apa urung? Ya, selamat ngopi, selamat sarapan bagi yang pada ngopi. Yang udah ngopi ya bikin kopi lah. Oke, teman-teman dimanapun berada, semangat Agustusan Merdeka. Pada kesempatan kali ini ada yang masih viral. Bahasnya yang viral-viral. Videonya sing gelem nonton. Ya Allah ya Rabbi, tapi ora gelem nonton ya apa-apa. Nonton ding, nonton. Ora subscribe berapa apa, yang penting nonton. Iya, karena aku orang yang udah prinsip tetap berkarya walaupun tidak berguna. Ya, tetap berkarya walaupun tidak ada duitnya gitu. Ya Allah Rabbi. Ya, mestinya ya ada gunanya gitu. Mudah-mudahan. Eh, pada kesempatan kali ini ya saya akan membahas itu loh. Fenomena habaib. Habaib yang semakin kesini semakin ditinggalkan pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikut ya masih banyak yang ngikuti, itu masih banyak, tapi enggak sebanyak dulu itu, enggak sebanyak dulu. Dulu itu banyak banget tuh pengikutnya, wis baru pengikutnya fanatik wis ya. Karena apa? Karena itu membawa nama Duriah, mengatasnamakan bahwa mereka itu adalah Duriah atau keturunan Nabi. Ya, orang Islam itu kalau mau mau nyulayani berselisih dengan para habaib, takut kualat dong, putune Nabi kok. Kayak gitu. Itu diantaranya itu ya, kenapa dulu itu pengikutnya banyak banget. Yang keduanya, pengikutnya itu sebagian besar dari kalangan orang NU, orang NU klasik, orang NU apa sih namanya ya, orang NU itu kan cenderung kebanyakan yaitu anak pondokan, anak orang-orang dari pesantren, cenderung gitu, orang-orang NU itu mereka itu orang-orang pesantren itu orang-orang yang masih memegang teguh prinsip hormat, tunduk, patuh, sami'na watokna maring gurune. Wis. Oke, ora bisa nentang perintah gurune. Gurune ngomong A ya kudu A, B ya kudu B, wis wong NU. Aring gurune, aring kiyaine B nasi kaya gue apa maning ngaring putune Kanjeng Nabi, wis salah wedine ora karu-karuan kowe. Wong aring gurune sing kudu putune Kanjeng Nabi ke wis wedi kualat apa maning maring sing jenengane putune Kanjeng Nabi. Iya, di situ ya poinnya di situ. Kenapa pada masanya para habaib ini pengikutnya itu banyak banget. Dan setia fanatik waktu itu. Ya karena itu, karena para habaib itu kan artinya Habib itu artinya yang dicintai.
yang dicintai, makanya namanya Habib. Walaupun katanya nama Habib itu istilah itu hanya dikenal di Indonesia, di tempat lain tidak dikenal katanya gitu. Artinya istilah itu hanya dikenal sebagai cucu Nabi itu hanya di Indonesia, di tempat lain bukan menggunakan kalimat Habib. Terus kenapa sekarang kok itu? Sekarang banyak ditinggalkan. Sekarang kok banyak pengikut-pengikutnya sing pada mbangkang, sing pada berenggal. Kenapa, Pak? Ya diantaranya itu, diantaranya semakin ke sini faktornya adalah ya yang pertama ya, semakin ke sini semakin orang-orang Nahdien itu semakin menggunakan logikanya gitu. Terus dulu nggak pakai logika ya pakai. Ya semakin ke sini semakin menggunakan logikanya gitu. Ya, yang pertama itu ya pinter-pinter semakin ke sini. Kritis-kritis. Nah, kalau dulu kan ndak berani kritis itu sama gurunya, sama kiainya boro-boro kritis wis. Sami nawatokna mbok arep diitek. Di paribasane ya, pribahasanya. Saking sami nawatoknanya itu mbok mau kepalanya itu dipakai pijakan kakinya gurunya itu apa namanya santri itu terima-terima saja itu. Makanya kalau dulu ada video yang apa namanya, nggak tahu apa sih pengikutnya nyium kakinya Habib itu, Habib tertentu itu, Habib siapa itu ya ya karena itu karena punya prinsip seperti itu, mereka-mereka itu. Ah terus kenapa kok sekarang ditinggalkannya itu tadi yang pertama, semakin ke sini orang-orang itu semakin menggunakan logikanya gitu. Logikanya gimana? Hmm. Yang keduanya, penyebab kedua, oknum-oknum para habaib itu ya kalau ceramah ngomongnya kotor-kotor, si ngajak gelut lah, ngajak perang lah, ngomong goblok lah, ngomong apa maning itu? Apalagi ya, ngomong macem-macem. Kayak wong lagi perang bae, zaman penjajahan. Nek zaman penjajahan pantas untuk membangkitkan, membakar semangatnya orang-orang untuk berjuang, ceramah kayak gitu pantas. Ini Indonesia aman, damai, tentram, wis ngomong ngajaki perang gitu kan. Itu diantaranya yang kedua, ada oknum-oknum yang ngomongnya itu kalau ceramah kotor, kasar. Gitu. Padahal ya sebenarnya banyak oknum-oknum yang kalau ngomong itu lembut-lembut itu ya banyak, lembut-lembut banyak. Cuma itu apa sih namanya? Ada peribahasa apa sih itu? Nila setitik air apa itu? Nila setitik air kerus wajan, sewajan air tumpah tumplek gitu. Iya, iya karena ranahnya itu agama. Jadi ketika ada noda setitik saja itu dia akan terlihat terlihat dominan gitu. Ibaratnya kain kalau putih itu ada noda satu titik gajah hitam, itu hitamnya itu akan terlihat dominan. Berbeda dengan kain hitam, ada noda hitam ya secara keton. Nah, itu yang keduanya itu. Hmm. Yang ketiganya yaitu tadi faktor pendukung setelah muncul apa namanya oknum-oknum para habaib yang suka menghina orang pribumi, merendahkan orang pribumi,
maksudnya orang-orang Indonesia, orang-orang asli Indonesia, maka muncullah Kiai Imad, muncullah Kiai Imad, kemudian membuat satu tesis, satu penelitian, kemudian dibukukan, kemudian dipresentasikan di depan umum. Akhirnya orang-orang mulai mikir, oh iya berarti bener. Masa ya putune Nabi ngomongnya kok kotor banget kayak kasar, kotor, ngenyeki wong gitu kan. Padahal Nabi kan terkenal orangnya lembut, orangnya santun, ngomongnya sopan, karo umate saranana sing ora ana sing direndahkan umate padahal apa pangkate Nabi pangkate. Pangkate Nabi. Ya putune ya udu apa-apane nek karo pangkate mbae ya misale putune. Dan tesis Kiai Imad menyatakan bahwa ternyata menurut beliau itu Habib-habib yang ada itu bukan keturunannya Nabi itu. Kemudian dikuatkan dengan tes DNA beberapa orang yang sudah melakukan tes DNA. Nah, ternyata sebagian besar tes DNA-nya itu cenderung ke genetik apa sih namanya ke ininya rasnya ke India bukan ke Arab itu. Artinya kecil sekali kemungkinannya bahwa klan yang ada di Indonesia ini adalah keturunannya Nabi. Ini menurut Kiai Imad. Saya bukan ininya, bukan ahlinya, maka saya tidak bisa menghakimi. Bukan ahlinya, bukan ahli nasab gitu. Ya, akhirnya ya sekarang bermunculan orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap para habaib. Maksudnya perlawanan itu ya membuat narasi-narasi tandingan gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya oknum-oknum para habaib juga sering mengatasnamakan agama untuk kepentingan dunianya. Seperti menjual air-air yang kemudian dikatakan ini air karomah, menjual sorban yang dikatakan ini sorban dan seterusnya lah, kemudian dijual dengan harga yang mahal, bisa kira-kira gitu kan. misalnya saya tidak begitu tahu persisnya harganya berapa itu. Dalam video itu kan bervariasi, ada yang mengatakan satu sorban itu harganya 5 juta karena ya barokah istilahnya, itu menjual kata barokah gitu. Begitu juga air barokah, air karomah yang udah didoain oleh orang tertentu, kemudian dijual harganya mahal gitu. Ya ada oknum-oknum habaib yang seperti itu. Akhirnya kan semakin ke sini orang semakin menggunakan logikanya gitu. Oke, jadi itu saja ya. Jadi ya kalau menurut saya kalau ingin misalnya sebenarnya orang-orang kita itu mudah saja sebenarnya. Ini orang-orang yang masih menghargai, yang masih sopan-sopan, yang masih perilakunya itu masih bagus, semuanya masih dihargai kok, nggak ada masalah. Apalagi misalnya dia kiai, dia ulama, dia ustadz, dia penceramah, dia mubalik. Nah, sebenarnya poinnya itu pada perilakunya mereka sendiri sebenarnya, bukan pada nasabnya. Oke lah, tidak ada pengaruh nasab itu, entah itu dia sambung sama Rasulullah ataupun tidak, tapi kalau perilakunya itu bagus, pasti akan dihormati oleh orang-orang Indonesia, akan dihormati oleh para pengikutnya, gitu. Kalau ingin dihormati lagi, ya itu rubah perilaku-perilaku yang dulu aneh. Oke, sampai di sini saja. Semoga ini apa ya?
Ya kita berdoa ya semoga Indonesia ini kan momen Agustusan ya, semoga Indonesia tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera, sentosa. Orang-orang yang berniat mau menghancurkan Indonesia ya semoga disingkirkan dari Indonesia. Ya kita berdoa semoga Tuhan itu menyingkirkan orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini gitu. Ya semoga negeri ini tetap utuh sampai hari kiamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.